ini luar biasa menurut saya ya. Jadi teman-teman DRB kan sekarang sudah tambah family ya, dari angkatan DRB 2017, DRB 2018, DRB 2019, dan sudah tambah lagi DRB 2020, dan termasuk juga para sahabat rumah belajar yang di masing-masing provinsi ya, yang memang kemarin pada saat di seleksi level 4 itu bahwa DRB itu sebuah bonus saja ya. Pada dasarnya semuanya SRB juga sebagai tim untuk berbagi di masing-masing provinsinya. Tentunya sebagai front line-nya, sebagai lead-nya itu adalah para duta rumah belajar, dan harapannya antara duta rumah belajar dari semua angkatan dapat melakukan kolaborasi dengan baik ya, untuk bisa bersinergi dalam rangka kita melaksanakan berbagi atas pengetahuan, pengalaman yang kita miliki supaya bermanfaat bagi para guru di seluruh Indonesia untuk membangun negeri kita tercinta ini melalui pendidikan. Itu yang kita harapkan. Nah, saya kemarin melihat satu ranking dunia ya, ranking dunia dalam ini teman-teman, dalam sistem pendidikan di dunia. Memang ada beberapa kategori pada kriteria gitu ya. Ada sebuah ini, kalau menurut Current School News itu posisi pertama itu di sistem pendidikan di dunia itu yang the best diduduki oleh Finlandia, nomor 2 Jepang, Korea Selatan. Ya, Finland tentunya kita sudah sering ya di seminar-seminar itu selalu menjadi benchmark secara global ya, bahwa pendidikan di Finland itu konon ini tidak memberikan PR ya, tidak mengenal orang bodoh gitu ya. Jadi dan pendekatannya sangat individual gitu. Itu yang kita lihat. Saya pernah ke Helsinki, ke Finland di sini ya, tahun 2005 itu ya. Kemudian nomor 2 Jepang, Korea. Ya, ini Korea yang teman-teman terkenal dengan drakornya ya, drama Korea. Korea itu pada saat saya mengikuti bertahun-tahun, mengikuti World Skills Competition, mengikuti lomba keterampilan tingkat dunia, Korea Selatan selalu the best. Saya kadang-kadang bingung ya, apa ini sistem yang digunakan oleh Korea ini dalam mengelola pendidikan di sana. Ya, dulu pada waktu ada satu profesor yang datang dari perguruan tinggi di Korea, datang ke Indonesia pada waktu Indonesia mengawali reformasi birokrasi itu, katanya kami menerapkan sistem pendidikan gaya militer. Ini benar salahnya saya kurang tahu. Yang jelas Korea menjadi salah satu top rank dalam mengelola pendidikan itu. Terus di bawahnya ada Denmark, Rusia. Nah, ini Norwegia. Norwegia itu sebuah negara yang paling nyaman dihuni di dunia. Nah, ini kalau kita lihat top rank, ini Hong Kong di negara Asia. Kemudian ada Belanda, Belgia, Jerman ya. Saya pernah 2 tahun di Jerman, ini luar biasa sebagai salah satu negara industri. Di Cina ini luar biasa, dulu negara tertutup sekarang jadi negara terbuka. Saya juga pernah ke Beijing, ke Tianjin, ke Guangzhou, ke Shenzhen ya. Ini luar biasa ya. Singapura, ini negara tetangga kita. Estonia itu adalah negara yang menerapkan digitalisasi segala lini ya. Jadi ini Estonia, ini negara kecil itu di selatannya Finlandia ini. Nah, ada 20 ini menurut Current School News ya. Tapi juga teman-teman, ini kalau menurut CEO World ini mengatakan ranking 1 UK itu ya.
Nah, ini tentunya pakai indikator yang lain, bahkan Finland ditempatkan nomor 13. Tentunya ini dengan barometer indikator yang lain. Tapi yang jelas semua mungkin ada juga berdasarkan PISA atau TIMSS itu juga rankingnya beda. Kalau PISA, TIMSS itu bisa Cina, Singapura ya, itu ranking top rank ya di atas. Jadi kenapa ini banyak orang membuat satu ranking? Sebenarnya ini sebagai benchmark global. Jadi kalau Indonesia tentunya apa ya, kita harus melakukan satu introspeksi juga ya. Karena negara-negara yang mungkin setara dengan kita atau yang selevel dengan kita, tapi mereka pendidikannya cukup bagus. Mungkin itu sebagai benchmark, dan kita sebagai guru, teman-teman DRT, para guru di Indonesia adalah menjadi key player ya, di balik sistem atau sistem pendidikan yang ada di negara kita tercinta ini. Karena apapun sistem yang bagus, maka key player atau man behind the gun itu adalah para guru itu. Saya ingin mengajak rekreasi sebentar ya teman-teman untuk melihat video betapa TIK itu mengantarkan satu fenomena baru di dalam sistem pendidikan dewasa ini di seluruh dunia ya. Dan ini tentunya masing-masing negara mengadopsi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita mempunyai rumah belajar ya, kita mempunyai portal rumah belajar yang sebagai penjaga garda adalah para duta rumah belajar. Kalau dilihat dari sisi fungsi TIK, bahwa teknologi informasi sebagai tools, teknologi berfungsi sebagai pengetahuan, teknologi sebagai bahan untuk alat bantu pembelajaran, untuk literasi. Bagaimana? Coba kita lihat sebentar, Bu Dona ya. Ya, silakan Pak. I've been thinking about something. We have so many cool gadgets nowadays. iPads and laptops and smart mobile phones. So how come we can hardly ever use them at school? Who decides that we, the people who are supposed to learn, can't even use the tools we're most comfortable with? Use of these gadgets is abbreviated to ICT, Information and Communication Technology. In fact, many people believe that children learn much better by using ICT, but many local authorities struggle to provide their students with this. The problem is not the actual hardware. The schools are full of it. The problem is how to use ICT smartly to improve learning. But why is better learning important? Well, Norwegians like to think they are the best. However, the truth is that even though Norway spends more money on schools than most countries, Norwegian students score average on international PISA and TIMSS tests. Why is it like that? And what are the consequences? Norway currently makes a good living from its oil. However, it could all be gone by as soon as 2030. People say that after the oil, we will live off knowledge. As far as I can see, this means that more of us will have to get a good education. But with so many of our young people dropping out of high school, can we really claim that we're on the right path to become a knowledge-based society? It doesn't look like it. Are we just expecting our students to suddenly realize that they are the nation's future and get their act together? Or should we try to make schools more relevant and motivating for students so that this happens naturally? If more students learn better, would that possibly motivate them to continue and not drop out of high school? Wouldn't that actually help to create a knowledge-based society? Okay, if we agree that society benefits from improved learning, how do we reach this goal?
Well, then we're back to the gadgets. I believe it would be smart to take advantage of students' interest in ICT. Computers can teach us to learn things in different ways. And they also make learning advanced concepts easier if that's what you want. Imagine, instead of reading about DNA molecules and cramming in facts you don't really understand, why not visualize, simulate, and animate the DNA molecule? Wouldn't this make school more exciting? If you actually understand what you learn? How about math? Wouldn't learning improve if formulas were brought to life using dynamic graphs, rather than struggling with cryptic X's and Y's? And how about other subjects? Would it inspire us to have all the information in the world at our fingertips, just a few mouse clicks away? I think it would. I feel excited just thinking about it. So what's holding us back? Well, ICT is a part of the curriculum as a fifth basic skill. That's a good start. But the curriculum itself is no guarantee, because nothing happens to those who don't follow it accurately. Therefore, it's probably more important to get the actual teachers into the idea of using ICT in their lessons. Could increased use of ICT in teacher training encourage teachers to use ICT in their own lessons? And what if they were given the time and resources to keep their ICT knowledge up to date? Wouldn't that pave the way for smarter use of ICT in education? Could we, by using ICT smartly, improve learning, motivation, and then results? If we could do that, wouldn't we be better suited to create the knowledge-based Norway of the future? Ya, kita telah rekreasi ke Norway ya. Tadi saya sebutkan Norwegia yang sebuah negara yang paling nyaman dihuni. Di sana itu usia harapan hidupnya itu 89 tahun. Luar biasa. Jadi negara di belahan utara ya, daerah dingin itu luar biasa. Dan tadi intinya adalah IT adalah sangat mendorong bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kurikulum itu ya hanya sebagai ini ya tools ya, perangkat ya. Tapi yang paling penting bagaimana guru tadi sekarang guru sebagai key player, main behind the gun dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana merubah paradigma pembelajaran itu dari yang tradisional, konvensional menuju ke era digital. Itu maknanya, sehingga peranan TIK menjadi sangat penting ya pada era digital sekarang ini. Sehingga saya ingin sampaikan Bapak Ibu, maka kita semuanya jadilah sebagai pembelajar ya. Karena tanpa belajar kita tidak akan menguasai ilmu pengetahuan. Tanpa berlatih kita juga tidak akan menguasai sebuah keterampilan. Kalau kita lihat negara-negara yang maju ya, dulu ada G7, sekarang sudah ada G20 ya, negara-negara industri itu dia selalu pasti mempunyai satu pepatah investment, education as an investment for the future, atau education and training as an investment for the future generation. Jadi sebuah pendidikan dan pelatihan adalah sebuah investasi bagi generasi yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh teman-teman Duta Rumah remaja adalah saat yang penuh dengan waktu. Yang pertama, ya,
Ya, silakan boleh di-mute dulu Bapak Ibu. Di sini tenang.
dua kali lagi. Bapak Rotua tadi sudah share hasil videonya di grup. Apakah siap setelah Pak Mujib nanti Bapak Rotua yang presentasi? Oke, sekali lagi Pak Rotua siap atau tidak? Ya, ternyata Bapak Rotua tidak menjawab, mungkin sedang sibuk. Saya Aku mau yang lain, silakan Bapak Ibu ya. Ya, Pak Ivan minta tolong. Pak Mujib sudah bisa, saya sudah persilakan kepada semua orang ini bisa untuk share screen. Oke, jadi yang pertama Pak Mujib, yang kedua ini belum menemukan peserta yang presentasi. Nanti ini langsung ditunjuk atau gimana ini Pak Hendrias? Katanya kayak siswa ini maunya ditunjuk. Kalau lihat pada sibuk semua nih kayaknya ya. Ada juga yang matikan kamera, mungkin banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi kita cobalah untuk minta satu sampel lagi. Oke, halo. Ya. Halo, Halo ya. Bu, Bu Asih, Oh ya, ya. saya boleh Bu? Oke, Bu Umtihah ya, Bu Umtihah. Oke. Tadi sepertinya Pak Ivan juga mau menyampaikan ya. Pak Ivan, halo Pak Ivan. Apakah Pak Ivan juga mau presentasi? Halo. Ya, Pak Ivan mau presentasi juga? Ini ada yang saya mau tanyakan ini Pak Ibu. Aduh. Untuk tanya jawab setelah presentasi nggih, Pak Ivan. Oke. Ya. Karena di kantor ya Pak, saya juga mengungsi nih di tempat yang sepi. Oke, untuk sekarang presentasi dulu dari Bapak Mujib, kemudian dilanjutkan nanti ada tanya jawab, kemudian dilanjutkan Ibu Umtihah untuk mempresentasikan, dilanjutkan tanya jawab. Nanti kalau masih kiranya ada waktu, ada yang ingin presentasi juga boleh ditambahkan. Oke, langsung saja silakan Bapak Mujib untuk menayangkan hasil videonya. Sudah siap Pak Mujib? Oke, Pak Mujib masih sibuk sepertinya. Atau Bu Umtihah dulu, Bu Umtihah, halo. Mbak Asi bisa ini nggak kira-kira share konten? Bisa nggak share screen? Bisa ya? Saya bisa. Bisa, karena emang sudah saya pada multiple partisipan. Ya, Oke, ini Pak Mujib sudah sudah dimulai. mulai. Oke, kita simak Pak Mujib. Silakan Pak Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang matematika kelas 8 semester 2. Nah, bab pertama matematika kelas 8 semester 2 yang akan kita pelajari yaitu tentang Pitagoras. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum mandi jangan lupa mandi dulu. Kalau sudah mandi langsung saja subscribe, like, komen, dan share. Oke? Nah Kak, apa sih manfaat mempelajari materi Pitagoras?
Nah, kalian lihat gambar ini gambar apa? Iya, gambar tukang bangunan sedang buat rumah. Nah, ketika tukang bangunan ingin membuat tembok, apakah langsung pasang saja temboknya? Tidak bisa, harus dihitung dulu, karena kalau langsung pasang temboknya bisa miring. Nah, dalam penghitungan meluruskan tembok, dia biasa menggunakan perbandingan 3:4:5 atau 6:8:10 agar tembok di rumah kalian atau di bangunan yang akan dibuat itu tegak lurus. Nah, sebenarnya angka 3:4:5 atau 6:8:10 itu ada hitungan Pitagorasnya. Jadi ketika membuat tembok agar tegak lurus, sebenarnya dia memakai konsep Pitagoras. Oke? Nah, sekarang lantas bagaimana bunyi teorema Pitagoras? Nah, bunyi teorema Pitagoras itu kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Maksudnya gimana? Nah, lihat, perhatikan, pertama syaratnya dia berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Nah, masih ingat segitiga siku-siku apa? Iya, segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, berarti ini segitiga siku-siku ya. Nah, siku-sikunya misalkan di sini. Nah, ini 90 derajat. Nah, sekarang misalkan segitiga siku-sikunya kita kasih nama A, B, dan C. Nah, ini berarti segitiga ABC. Nah, di depan sudut A kita kasih nama sisi A, di depan sudut B kita kasih nama sisi B, dan di depan sudut C kita kasih nama sisi C. Selanjutnya kita perhatikan bunyi teoremanya. Kuadrat sisi miring. Nah, berarti kita harus tahu sisi miring itu yang mana? Iya, sisi miring itu sisi di hadapan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku kan C. Nah, iya, berarti sisi di hadapan sudut C. Nah, ini sisi miring ya. Nama lain sisi miring itu hipotenusa. Jadi hipotenusa dan sisi miring itu sama ya. Nah, karena kuadrat sisi miring berarti C kuadrat. Oke. Kemudian bunyinya lagi sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, sisi lain yang mana? Iya, sisanya A dan B ya. Berarti tinggal kita tulis, karena jumlah kuadrat berarti A kuadrat ditambah apa? Iya, ditambah B kuadrat. Nah, karena ini masih teorema atau teori, jadi kita harus buktikan bener nggak C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, cara pembuktiannya gimana? Nah, tinggal kita buat saja ya. Ada segitiga, kan tadi segitiganya seperti ini ya. Sisi A, B, dan sisi C. C-nya sebagai sisi miring. Nah, caranya ya kita buat aja segitiga jadi 4. Kita copy dulu jadi 4. Nah, setelah itu kita susun segitiga itu sedemikian rupa seperti ini. Pertama kita taruh sisi pertama, segitiga pertama seperti ini. Nah, kemudian segitiga kedua, nah seperti ini. Nah, hati-hati ya, berarti B dan A-nya jangan harus berbeda ya. B pasangannya dengan A. Segitiga ketiga kita taruh di atasnya lagi seperti ini. Nah, kita balik dulu ya, kita putar. Nah, kemudian terakhir segitiga keempat kita taruh di sisi sisanya ya. Nah, kita putar dulu ya. Nah, berarti kita dapat ya. Nah, dapat bentuk seperti ini. Nah, ada persegi yang sisinya itu A dan B, A dan B. Nah, segitiga persegi yang luar ya, yang berwarna biru. Dan ada persegi yang yang warna kuning. Sisinya apa dia? Sisinya C. Nah, C kuadrat. Nah, berarti luas persegi yang kuning itu kan sisinya C. Berarti luasnya itu C kali C atau C kuadrat ya. Nah, berarti kita dapat ya, luas daerah yang berwarna kuning itu ialah C kuadrat ya, karena sama saja seperti luas persegi C dikali C atau C kuadrat. Nah, sekarang kalau segitiga ini kita pindahkan ke sini. Nah, kira-kira luas yang warna kuning masih apa? Ya masih C kuadrat juga ya, karena nggak ngaruh ya. Nah, walaupun bentuknya sudah tidak persegi. Atau kita pindahkan ke sini, masih apa? Iya, masih C kuadrat, asal ketika memindahkannya dia tidak tumpang tindih seperti ini. Nah, ini tumpang tindih ya. Kalau tumpang tindih seperti ini C kuadrat bukan? Iya, dia bukan C kuadrat ya. Nah, sekarang kita susun sedemikian rupa segitiganya nih, kita pindah-pindah supaya daerah kuningnya bisa sesuai rumus. Wah Kak, yang atas ini kita pindahkan ke bawah deh Kak, coba. Nah, boleh kita pindahkan ke bawah.
Nah, ini kita putar dulu seperti ini. Kemudian yang terakhir ini tinggal kita naikkan deh ke atas. Nah, berarti ada dua persegi lagi ya. Persegi kecil yang warna kuning atas dan persegi besar yang bawah ya warna kuning ya. Tadi ingat persegi kuning itu apa rumusnya? Iya, C kuadrat. Nah, tapi ini ada persegi lagi yang atas yang warna kuning A, sisinya A persegi juga, berarti apa? Iya, A kuadrat ya. Kemudian yang bawahnya apa? Sisinya B dan B juga, berarti apa? B kuadrat. Oh, berarti kita dapat ya. Karena tadi warna kuning C kuadrat, berarti C kuadrat sama dengan iya A kuadrat, iya segitiga yang ya persegi yang atas ya ditambah B kuadrat persegi yang bawah yang besar. Oke, jadi kita dapat ya Oke, kok stop ya? Ini mau permasalahan apa Pak Mujib? Pak bisa di stop? Kalau boleh review yang paling terbaru, karena ini tadi saya lihat itu sepertinya produk lama ya. Mic-nya dinyalakan dulu. Ya Pak Mujib? Ya. Tadi saya melihat itu kayaknya produk yang sudah lama ya. Ya, Karena... jadi itu baru upload minggu-minggu ini juga, Pak. Begitu? Iya. Desainnya memang dari lama. Saya serahkan ke Mbak Asy dulu ya untuk bagaimana mengomentari tugas dari Pak Mujib tadi yang membahas Pitagoras. Silakan Mbak. Ya, terima kasih. Tadi Pak Mujib sudah menayangkan video atau belum? Tiba-tiba terhenti begitu. Ya, Mbak. Mujib? Tadi videonya. Kebetulan saya buat dengan pembahasan soal, jadi sepertinya rada lama, 10 menit gitu. Jadi saya 12 menit. Iya. Oh iya, tadi memang di stop ya? Iya, di stop, Mbak. Oke. Saya mau tanya dulu, tadi di awal ada memperkenalkan nama Pak Mujib dan sekolahnya atau belum? Belum, Mbak. Belum. Iya. Nanti biar untuk mempermudah juga penilaian dan juga nanti kan bisa di-share kalau sudah diunggah di kantong tugas. Nanti bisa juga di-share di rumah belajar, nanti biar tahu ini yang membuat Pak Mujib, kemudian dari sekolah mana. Tadi videonya sudah bagus, sudah keren, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di awal ada pekerja yang sedang mengerjakan bangunan, kemudian dikaitkan dengan segitiga-segitiga itu, sangat menarik sekali. Saya juga melihat Bapak Ibu semua di sini mengamati semua. Oh iya, ini segitiganya digeser-geser jadi seperti ini. Konsepnya sudah masuk, sudah keren sekali. Kemudian berarti belum ada ya Pak Mujib? Kenapa, Mbak? Nutupnya sudah ada belum? Kalau di videonya sudah ada, tapi 12 menit, Mbak. Oh, 12 menit ya? Ya, karena sekaligus pembahasan soalnya. Oke, itu buatnya kalau boleh tahu buatnya kapan Pak Mujib? Di-upload minggu-minggu ini di-uploadnya. Oh, minggu-minggu ini, berarti sudah lama membuatnya ya Pak Mujib? Desainnya sudah dari kemarin ya. Minggu kemarin desain. Oke. Sebenarnya awalnya itu pengen pakai footage, jadi penjelasan awal tentang manfaat materi itu pengen pakai footage awal sebelum video. Cuman masih belum dapet video-video footage-nya itu tuh, masih bingung cara nyari di YouTube-nya itu. Oke, cari yang free ya Pak Mujib ya? Ya. Oke. Silakan nanti disesuaikan Pak Mujib, itu mungkin sudah membuat beberapa waktu yang lalu. Kalau memang harus membuat 2 hari mungkin susah, bolehlah pakai yang itu, tapi nanti disesuaikan biar durasinya tidak terlalu lama. Ada pembukanya, ditambah pembuka sama penutupnya itu kesimpulan saja. Mungkin untuk versi lengkapnya boleh di YouTube-nya Pak Mujib. Kalau yang dikumpulkan ke kita tanpa latihan soal tidak apa-apa. Iya, sesuaikan aja kali yang Mbak Asy dengan kemarin peraturan kita kan 3-7 menit ya. Iya. Salah saya membaca di situ. Tapi overall saya melihat masih lanjut ke Mbak Asy atau bagaimana untuk komentatornya sebelum saya tambahkan sedikit komentarnya maksud saya. Sudah cukup. Terima kasih. Silakan Pak Hendrias. Oke.
apa ya, kalau dari saya boleh menambahkan sedikit ya Pak Mujib, mudah-mudahan bisa menjadi masukan juga, input kepada Pak Mujib. Saya sih tertarik ya, cuman memang kalau sebaiknya tadi memang harus ada tampil muka kita dulu Pak sebagai presenter. Ya sayang sekali kalau misalnya ilmu yang bermanfaat tapi kita tidak tahu siapa yang buat, walaupun sebenarnya itu suara Pak Mujib, itu asli konten dari Pak Mujib. Cuman kesannya kalau seperti itu ya saya sebagai pelajar pun penasaran siapa sih yang membuat, ya kan itu. Jadi memang sebaiknya bisa lah untuk menampilkan perkenalan dulu lah setidaknya siapa yang melatar belakangi dari video ini, kemudian juga konkretnya apa ya, mungkin bisa berlatih untuk penekanan intonasi ya, supaya kadang-kadang kita juga agak jenuh dengan intonasi yang relatif datar. Bagaimana supaya kita tetap agak bisa naik turun kali, dibuat emosinya biar kita juga makin penasaran dengan video-video Bapak gitu. Ya, itu sih masukan dari saya. Menggunakan video script ya tadi sama PowerPoint ya. Iya. Nah, bagus banget sih, cuman ya itu saya kayak kurangnya cuman tidak bisa melihat Pak Mujib. Ya siapa Pak Mujib itu? Oke. Itu aja sih sebenarnya, sama intonasinya yang sedikit harus up and down biar kita tahu bisa memainkan emosi juga bisa lebih baik gitu. Oke. Terima kasih Pak ya. Iya, intinya keren, kita semua belajar bersama ya Pak Mujib ya. Iya Bu, sama-sama Bu, terima kasih. Oke, biar makin personal brandingnya nanti muncul Pak Mujib kelihatan. Nah iya, kita memang kalau video itu outcome-nya itu personal branding sih ya. Outcome ya, bukan output, outcome-nya. Oke, selanjutnya siapa nih kira-kira Mbak Asi? Tadi ada Ibu, ada yang ngacungkan tangan juga. Pak, tadi Bu Umi kali dulu ya, habis itu kita coba yang lain. Oke, ini langsung ke Bu Umi ya. Silakan. Bu Umtiha. Ya, monggo silakan. Terima kasih Pak Mujib, silakan Bu Umtiha. Iya Bu, terima kasih. Ya. Berarti langsung ditayangkan saja ya ini ya Bu? Iya, langsung. Sudah. Benar-benar Bu, silakan ditayangkan. Sini sih, astagfirullah. Ini yang lagi nonton kartun siapa ya? Bentar Bu. Halo, Ibu. Iya. Bentar. Aku bingung. Di share Bu, ada share screen di situ. Iya sudah, terus Pilihannya apa aja Bu? Kalau memang Ibu menggunakan video, klik aja videonya. bentar. Pilihannya cuma itu ya. Berarti ada salah satu. Baik Bapak Ibu, saya sekali lagi mengingatkan jangan lupa sampai tidak absen ya untuk kegiatan ini, karena presensi itu penting untuk supaya kita bisa encourage lagi kehadiran Bapak Ibu dan juga partisipasinya, seperti itu kurang lebih. Belum berhasil, ini gimana? Oh. Belum bisa, gimana ya? Oke, nah, ininya kok filenya loh, maksudnya nyari ininya kok aku bingung ya Pak. Kalau bisa dibuka dulu filenya. Ya. Lalu sudah dibuka. Bentar Pak. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kita juga sambil belajar touchscreen, belajar tadi penamaan, masuk breakout room dan lain sebagainya.
Iya sih sudah ya ini ya. Gimana? Sudah dibuka filenya? Sudah, bentar ini lagi proses. Masih muter-muter. Ya, presensi kelas besar juga nggak apa-apa Bapak. Ya, Bapak Ibu nggak apa-apa. Nanti bisa kan direkap by system sih. Oke, Bu. Oh, gimana? Ini masih muter-muter bentar Pak. Ya Allah. Nah ini sudah. Loading lama. Setelah Ya, Bapak Ibu Ya. yang belum menyelesaikan videonya tetap semangat deh, masih ada waktu sampai Kalau tanggal 20. Ya, silakan Bu Umtihan. sudah ditayangkan gimana Bu? Ini belum muncul di Nah iya kok. Bentar. Ketika Oke, Bu share Umti. screen. Ah. Oh iya ini udah. Ya Allah, bentar Pak. Share ya tinggal ya. Udah Ya, muncul Oke. ya. Oke. Bentar. Kita ulang. Suaranya belum apa Bu? Suaranya belum. Belum ya. Suaranya gimana ini Bu? Masa sudah ya Bu? Kok belum ya? Kalau di tempat Ibu suaranya keluar tidak Bu? Tidak kok Bu, gimana sih? Tapi kemarin keluar. Keluar, iya. Oke, mungkin bisa ditayangkan dulu tanpa suara tidak apa-apa karena ini sudah sudah hampir pukul 10. Ditayangkan dulu nggak apa-apa Bu tanpa suara. Ya Mbak sih, mungkin kita coba lihat dulu ya. Iya. Movementnya aja sedikit nggak apa-apa Bu. Saya Bu nggak ada suaranya sih. Bisa langsung pada tengahnya aja kali Bu ya, langsung pada intinya. Nggak ada ya. Nggak ada suaranya Bu, ya Allah, gimana sih? Kok bisa sih? Oke, itu perkenalannya. Iya. Ya, kita sambil mengamati sih. Oke, tujuan pembelajarannya. Oke, sudah ada. Baik. Kesimpulannya ada Bu? Ada Pak. Semua menggunakan pautun ya ini? Iya. Baik, Ibu berarti pelajaran ini ya, IPA ya, untuk metamorfosis. Ini harusnya ada suaranya. Iya Ibu, nanti coba kalau pada saat pengumpulan tugas nanti kita coba cek, kalau memang nggak ada nanti kita konfirmasi ke Ibunya ya. Ya. Semua pautun berarti ini ya? Iya. Tidak ada mix untuk berupa footage atau yang lain? Tidak. Baik.
Oke Mbak Asi, mungkin langsung saja ya, karena di sini juga sudah mau pukul 11, karena kami kan di bagian tengah ya Mbak Asi, sebentar lagi akan sholat Jumat. Oke, sambil kita tetap ditayangkan Bu Umtihah, saya sambil ini ya menyampaikan. Oke, sudah keren sekali Bu Umtihah, ini semuanya menggunakan Powtoon, baru buat kemarin ya Bu? Iya, tanya-tanya sama Bu Asi. Wah, semangat sekali ini Bu Umtihahnya yang sudah keren ini. Untuk suara nanti kalau memang dari Bu Umtihah tidak muncul, silahkan bisa dicek lagi sebelum dikumpulkan ke kita. Nanti biar tidak double bolak-balik. Ini suaranya ternyata belum. Semoga dari Bu Umtihah nanti dimasukkan suaranya. Untuk menyimpan videonya kemarin sudah saya sampaikan caranya. Sudah tahu Bu Umtihah? Sudah. Oh sudah. Sudah Bu, sudah berhasil dan sudah diunggah di Google Drive yang penumpulan tugas itu. Oke, sebelum nah, ini kesimpulan. Oke. Sebelum diunggah sudah diputar ada suaranya Bu? Ada, sudah diunggah ke YouTube dulu sesuai perintahnya Bu Asi itu, terus sudah di-download. Nah, ini file yang ada di laptop ini Bu. Oke, ya keren sekali Bu. Oke, bagus sekali. Tambahan saja Bapak Ibu, mungkin yang sudah biasa menggunakan aplikasi editing video, ini tulisan Powtoon di akhir bisa dipotong. Jadi tulisan Creative User Powtoon bisa dipotong kalau mau pakai editing video. Kalau mau tetap seperti itu juga tidak apa-apa, kalau mau dipotong boleh. Oke, itu saja Pak Hendrias dari saya. Sudah bagus ini pakai... Saya, bukan Ibu yang mereka. Iya. Dan menarik juga. Silakan dari Pak Hendrias mau menentukan. Ya, kalau dari saya sih kayaknya lebih kepada mungkin karena sasarannya itu anak-anak kali ya Bu ya. Jadi nanya masih berani untuk mixingnya luar biasa untuk saya kayak kalau kami mungkin kan lebih kepada permainan warnanya lebih soft dan lebih bukan yang colorful kayak Ibu. Mungkin saya nangkapnya seperti itu, Ibu masih colorful jadi masih mendominasi warna-warni yang begitu full ya. Kemudian juga efek-efeknya tadi juga mungkin bisa dicari efek yang lebih yang dinamis tadi sudah bagus, cuman kayak masih pikselnya tuh kayak masih rendah banget, jadi kayak pecah-pecah, masih kecil pikselnya, jadi agak pecah-pecah sedikit. Kemudian kalau bisa sih di mixing ya, jangan hanya Powtoon aja. Kemarin karena Pak Mr. Klik juga itu ngasih materi terkait dengan Canva, mungkin Camtasia mungkin boleh kolaborasikan antara Powtoon tadi dengan Camtasia Studio, jadi bisa outstanding lah tugasnya. Seperti itu kali ya Bu Umtihah. Iya. Dari saya. Bu Umtihah, ini video keberapa? Video pembelajaran karya keberapa selama ini yang dibuat? 3 ya, baru sedikit Bu, karena itu untuk yang Camtasia saya sudah coba install dan sebagainya nggak berhasil terus Bu, makanya ya sementara ini pakai Powtoon aja sih, karena yang Camtasia luar biasa. Terus menyimak teman-teman di grup juga kayaknya banyak sulit, berarti tidak hanya saya kayak gitu sih Bu. Mungkin ya ada kendala apa, saya juga kurang tahu terkait penginstalannya, jadi belum bisa mencoba gitu. Oke, mungkin laptopnya atau yang lain silakan bisa nanti di screenshot di grup biar nanti bisa ada solusinya dari Mr. Klik untuk Camtasianya. Oke, videonya sudah keren. Tadi masukannya dari Pak Hendrias juga sudah ada. Resolusinya ada yang terlalu rendah. Kemudian tapi sejauh ini secara keseluruhan sudah bagus menurut saya. Sudah bagus. Kalau misalnya mau diperbaiki boleh kalau sanggup sampai tanggal 20. Kalau sekiranya sampai tanggal 20 mau diperbaiki kok waktunya tidak mencukupi, tidak apa-apa seperti ini. Ya Ibu, paling itu nanti suara coba dicek. Kalau di saya ada Bu, ketika ditayangkan kemudian diunggah juga sudah saya cek ada, tapi ini kenapa ditayangkan di sini nggak ada? Karena full suara saya sih. Oke. Enggak sih Bu, mungkin karena memang ada trouble kali ya. Oh gitu. Sepertinya ya. biasanya bisa kok kalau kita share konten juga bisa share video dan suara audio gitu.
Baik, terima kasih Ibu Umtihah. Selanjutnya ada yang masih berkenan untuk memperlihatkan atau menampilkan tugas. Saya melihat ini tadi ada yang acungkan tangan. Apakah masih ada? Wah, ini ada yang keprok-keprok. Mbak Asi gimana? Ya, kalau ada yang mau presentasi lagi, boleh satu lagi 5 menit untuk satu peserta, silakan. Saya tawarkan lagi, yang mau presentasi silakan langsung saja open mikrofonnya untuk satu peserta. Waktunya 5 menit karena di daerah lain. Rotua boleh Bu? Mau cepatan. Oke. Silakan. Boleh, itu ada Pak Rotua. Pak Rotua, ya? Halo. Pak Rotua, mau presentasi? Ya. Halo. Ya, silakan Pak Rotua. Pak Rotua tadi sudah dipanggil-panggil loh 3 kali. Ini mau presentasi sekarang ya? Oh ya Bu, tadi ada. Oke, boleh Bu. Oke, silakan langsung share screen saja. Bapak Ibu, ini sambil menunggu share screen saya ini berbicara sebentar. Harusnya setelah presentasi ini ada peserta yang tanya ke peserta lain yang presentasi, namun karena durasi nanti untuk tanya jawab boleh di grup saja, misalnya terkait videonya Bu Umtihah tadi, terkait dengan videonya Pak Mujib tadi. Bagaimana cara ini silakan boleh di-share, boleh japri ke Pak Mujib atau Bu Umtihah juga. Untuk selanjutnya ini ada dari Pak Rotua, nanti yang akan men-share videonya yang sudah diunggah di YouTube tadi. Guru PK ini Pak Rotua ya. Ya, silakan Pak Rotua. Oke, selamat. Tribun. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya di link tadi sudah sudah di-share di grup WhatsApp. Sekali lagi nanti setelah ini saya akan menyampaikan caranya untuk mendaftar di Simpatik. Oke, kita simak video dari Pak Rotua. Suaranya belum keluar Pak Rotua. Kalau masukkan modul yang tingkat sekolah itu, kalau sudah mendaftar di Simpatik, tidak perlu mendaftar di Simpatik lagi, tapi cuma nanti mendaftar di kegiatan kita terkait dengan Gebyar DRP 2019. Benar. Iya. Ya, nanti kita akan nantinya maksudnya tidak hari ini Bapak Ibu, bisa saja besok kita dari panitia nanti akan men-share link yang langsung menuju ke akun Simpatik di pelatihan kita. Karena linknya belum ada, jadi saya share tutorial untuk mendaftar di Simpatik. Caranya seperti apa? Saya mohon izin untuk share screen. Simpatik itu apa?
apa nanti Bapak Ibu ya tahu.
Rumah Belajar. Oke, sekali lagi, mohon maaf ini ada backsound. Jika Bapak Ibu belum pernah mendaftar di Rumah Belajar, maka harus daftar dulu. Daftarnya mudah sekali. Ini ada tulisan masuk, tinggal klik saja. Kemudian untuk tercepatnya menurut saya silakan masuk dengan akun Google atau Belajar ID. Bapak Ibu silakan masuk dengan akun Google atau Belajar ID. Boleh lewat akun Rumah Belajar, nanti daftar dulu di sini kalau pakai akun, buat akun Rumah Belajar. Kalau tidak mau membuat akun Rumah Belajar, boleh langsung pakai akun Belajar ID yang baru kemarin diluncurkan dan juga Google. Tinggal diklik saja. Ya, sangat mudah sekali Bapak Ibu, tinggal diklik akunnya. Sudah selesai ini Bapak Ibu mendaftar di Rumah Belajar. Manfaatnya apa? Kalau sudah mendaftar, kita bisa mendownload, kita bisa mengunggah video, mendownload web, mendownload buku di sini di Rumah Belajar banyak sekali. Oke, setelah kita masuk, ini ciri-cirinya di pojok kanan ada nama kita. Kemudian kalau kita mau mengunggah videonya dengan cara mengklik garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian diklik di sini ada menu konten audio dan video, diklik. Kemudian diklik tambah konten. Saya ulangi, diklik strip 3 di pojok kiri atas, diklik konten audio dan video, kemudian diklik tambah konten. Nah, di sini tinggal diisi saja data terkait video yang diunggah. Nama kontennya apa, kelas berapa, mata pelajarannya apa, indikatornya apa sudah tersedia, tinggal kita klik saja. Kemudian yang terakhir nanti diunggah videonya di bagian bawah sini, unggah file. Oke, setelah diunggah file, nanti terakhir ada menu simpan, tinggal diklik simpan.